Tugas saya adalah hari ini bagaimana berusaha untuk mewujudkan 53 program. Hutan kota kan bukan milik pemerintah Kota Palu. Tapi itu tidak bisa dialihkan ke kota. Kita sudah minta, tapi provinsi nggak mau kasih. Tolong tanyakan ke Bapak, kira-kira Bapak mau dipertemukan dengan mantan wali kota sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya. Dan Saraba ini enak loh. Wah, silakan. Wah, ini salah satu episode yang ditunggu-tunggu ini. Karena menurut orang-orang di luar, saya ini tukang kritik pemerintah kota. Nah, saya sudah hadirkan orang nomor 1 di Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid SE. Tepuk tangan dulu. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik deh. Kak, kesibukan habis saya tinjau banjir tadi nih, Kak. Iya. Kenapa banjir terus di Kampung Baru ini, Kak? Karena pintu air kita bermasalah. Oh, oke. Ya, pintu air kita bermasalah. Minggu kemarin kita baru selesai identifikasi masalahnya, kemudian kita lakukan perbaikan, hanya masih proses perbaikan. Air banjir kiriman sudah datang. Iya, banjir kiriman ini bukan karena tiada hujan hari ini. Tidak ada. Tapi banjir. Banjir kiriman sudah datang lagi dan kemudian masih ada beberapa titik yang perlu perbaikan dan penanganan. Oke. Nah, Kak, sekarang Kak Adi ini sibuk apa nih ya? Masih sering sidak-sidak kelurahan, Kak? Hampir-hampir lagi tidak sidak karena kami bawa protes tuh. Malu juga sudah. Siap sekali. Kak, sebelum kita bicara jauh tentang program-program pemerintah kota, saya harus kasih tahu dulu untuk teman-teman, mungkin tim suksesnya Kak Hadi yang baru menjadi tim suksesnya Kak Hadi pada saat 2020. Saya ini sudah pilih Kak Hadi dari 2010. Karena waktu itu Kak Hadi itu sudah mencalonkan diri menjadi wakil wali kota pada saat itu. Betul. Dulu berpasangan dengan, kebetulan saya punya Om. Dia punya tagline Helmi Hadir. Dia punya tagline fokus jelas tuntas. Tapi bedanya Kak Hadi dengan Om Helmi, Kak Hadi berjuang terus untuk dapat bisa duduk jadi wali kota. Ya maksudnya kenapa tidak kapok, Kak, mencalonkan? Kalau Om Helmi satu kali saja langsung kapok. Karena tadi fokus jelas tuntas. Jadi sebenarnya kan harusnya biasa orang kan satu kali mencalonkan kapok. Tapi Kak Hadi, kenapa Kak Hadi ngotot sekali tiba-tiba mau jadi wali kota begitu? Fokus jelas tuntas. Ini kalau sudah dijawab begini, saya sudah tahu mau jawab apa lagi. Nah, Kak, saya ingin bercerita sedikit ini, Kak. Kakak kan sudah jadi wali kota. Sebelum menjadi wali kota kan pasti ada ekspektasi. Lalu kemudian jadi wali kota, adakah ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita? Misalnya proposal ternyata jadi wali kota banyak sekali dan masuk proposal. Tidak. Semuanya sudah sesuai dengan dengan gambaran. Gambaran dari awal bahwa akan berhadapan dengan situasi-situasi di mana pastinya kan ada penyesuaian. Betul. Ya. Jadi ya semuanya berjalan menurut saya ya masih wajar gitu. Meskipun proposal banyak masuk. Ya proposal itu adalah bagian dari ekspektasi masyarakat yang harus tersampaikan kepada pemerintah. Ya. Nah, tinggal nanti tentunya akan dilihat apakah pemerintah mampu mengcover semua itu. Ya. Nah itu aja yang. Tapi ya kalau proposal biasa itu ekspektasi. Nah kalau pasti ada perubahan antara pemerintah yang dahulu dengan pemerintah yang sekarang. Terutama saya kemarin sempat nonton podcastnya Kak Hadi dengan Pak Kamil Badrun. Kebetulan lawan politik juga lah 2010 itu. Nah, Kak Hadi bilang sekarang 7.30 PNS sudah siap melayani masyarakat. Dulu kan jam 8 baru itu pun oke kalau misalnya sudah orang di kantor. Nah, Kak Hadi tidak takut itu terlalu disiplin begitu. Pasti PNS bilang, juga Pak Wali ini tidak juga begitu sekali. Jadi kalau saya melihat bahwa percepatan harus dilakukan oleh kita. Kenapa itu penting, Kak? Sangat penting karena kita bicara tentang waktu. Karena kita berbicara tentang waktu gitu. The time is money. Al waktu athmanu minaz zahabi gitu kan. Time is love. Ya kan begitu. Jadi semuanya bicara tentang waktu. Siapa yang artinya kalau kita lebih cepat maka insyaallah. Itu. Jadi makanya 7.30 sudah harus. Apakah ada konsekuensi, Kak? Misalnya nih
7.30 belum ada orang di tempat di kantor dan belum siap melayani. Ada konsekuensi dari wali kota sendiri? Kalau konsekuensi dari wali kota tidak ada, aturan aja yang menjadi konsekuensi. Oh iya. Tapi yang unik dari KHD ini, orang-orang juga mungkin sebagian sudah tahu menerima tamu dari jam berapa Kak? Jam 5, jam 6? Setengah 6. Itu sengaja Kakak bikin begitu supaya anak-anak muda begadang seperti kita orang tidak bisa datang atau gimana? Sengaja. Kami tidak datang. Karena kamu setengah 6 mau ketemu wali kota. Saya mau kuliah dan katam kemarin. Saya bilang, boleh saya ketemu Pak Wali? Boleh setengah 6. Aduh, saya jam 3 baru tidur ini. Kenapa Kak itu Kakak lakukan? Pertama, saya berpikir bahwa waktu pagi adalah waktu yang masih fresh. Oke. Ya, yang artinya saya bisa pada posisi yang cukup cukup baik gitu ya, untuk menerima, masih bagus mood. Ya, untuk menerima masyarakat gitu ya. Karena beberapa kali gitu saya ketemu di sore hari ya, apalagi malam gitu, kadang-kadang capek sudah tuh. Iya, sehingga cukup ini gitu, cukup menurut saya psikologinya nggak bagus gitu ya. Nah, saya menghindari jangan sampai miss dengan masyarakat, maka kemudian saya berusaha untuk ya menerima masyarakat di waktu 5:30 gitu ya. Pagi-pagi sekali ya. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu bertemu. Bisa ketemu KHD kan siang gitu. Jadi kalau mau ketemu di rumah ya itu waktunya. Iya. Oke. Nah, saya ini bicara-bicara santai saja gini. Iya. Saya juga melihat banyak keunikan-keunikan dari KHD ini, terutama romantismenya KHD dengan seorang istri. Ini KHD minta maaf. Itu unik itu. Iya, menurut saya. Maksudnya ada juga kan pejabat tidak kasih lihat istrinya. Ya maksudnya, mohon maaf nih Kak, saya bertanya agak pribadi. KHD dengan istri sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun ya? Ini kalau Ani dimarah sama itu pulang ya. Kalau dilupain. Kita sudah 19 tahun. Sudah 19 tahun menjaga romantisme itu tetap seperti orang masih pacaran. Bagaimana itu Kak? Ini pelajaran juga untuk anak-anak muda ini. Saya tidak tahu ya apakah itu dibilang romantis atau apa, tapi yang saya tahu adalah saya jalani bagaimana kami menjalani dari awal. Iya. Kalau menggambarkan sosok ibu wali kota ini, jangan digambarkan. Maksudnya beliau itu kalau diibaratkan seperti apa dalam kehidupannya KHD? Yang pasti gini, pencapaian yang saya lakukan, yang saya raih hari ini tidak lepas gitu ya dari peran seorang istri. Gitu. Tenda-tenda sedikit itu supaya kan bisa. Ya. Gitu ya. Jadi dengan plus minusnya pasti kemudian kan semua menjadi hal yang yang menjadi tentunya ya evaluasi berdiri gitu ya. Jadi catatan, pokoknya semuanya lah. Gitu. Oke. Saya itu kadang iri dengan KHD lihat romantisme dengan istri, lalu kemudian waktu itu pernah juga saya lihat story-nya Wulan. Saya kan kebetulan ini Wulan. Iya. Story-nya Wulan dikasih hadiah ulang tahun di Maestro Koltesan. Iya. Ini wali kota luar biasa, ini romantis karena ada pejabat yang bahkan menyembunyikan istri. Ya kalau dulu ya. Ya dulu. Dulu saya kalau ulang tahun itu hadiahnya bukan cake. Oh apa? Karena Bunda tidak mau cake. Oh iya. Gula apa? Arifan lokal ya. Gula apa? Nanti sekarang baru mau cake. Iya. Menyesuaikan zaman. Luar biasa. Nah, Kak, ini kan saya bertanya agak random ini Kak. Ya. Karena kan kalau mohon maaf ini kalau teman-teman mau podcast KHD dengan serius, teman-teman bisa lihat podcastnya Pemkot. Ya. Jadi karena ini podcast Sahabat Channel ya saya suka-suka saya lah bertanya apa. Ya. Nah, kita bicara soal tidak lama lagi Sumpah Pemuda ini Kak. Implementasi Sumpah Pemuda menurut KHD di hari ini seperti apa? Pokoknya ya kita apa ya? Jangan podcast terus. Kenal lagi gitu ini. Jadi, Kak, saya mau tanya nih Kak, betul ini. Maksudnya supaya masyarakat juga tahu bahwa KHD tidak apa-apa Kak. Misalnya kalau kita orang ini Sahabat Channel biasa buat kritik-kritik KHD. Tidak apa-apa. Malah kritik-kritik itu kemudian menjadi contoh misalnya. Saya tadi pagi dapat kritik dari salah satu warga yang lewat IG menyampaikan, Pak, kenapa puskesmas itu dibayar sekarang 25.000 gitu. Iya. Pada wali kota sebelumnya hanya 5.000. Iya. Nah, coba saya evaluasi gitu. Saya langsung undang itu
dinas terkait untuk kemudian evaluasi. Kenapa? Bisa tidak dievaluasi? Bila perlu masyarakatnya memang tidak mau dikasih gratis saja gitu kan. Nah, kemudian ya jadi kritik itu sangat penting gitu ya. Kritik itu sangat penting untuk menyampaikan gitu ya. Terlepas apakah kemudian kritik tersebut kesannya mungkin miring dan lain sebagainya, tetapi harus menjadi bahan evaluasi. Jadi asik. Tapi ada enggak kritikan Saraba Channel yang Kak Hadi simpan misalnya masih ingat? Ya masih ingat. Ada enggak? Iya. Ini apa ya? Ini mau Adipura atau Ini konfirmasi di sini. atau Singapura? Ini konfirmasi. Jam salah. Waktu itu kan saya undang Fahad Balher, Kak Fahad Balher. Dia bilang bisa jadi wali kota Bang. Saya bilang kalau jadi wali kota jangan hanya sibuk urus-urus kelurahan. Baru bukan memperbaiki Adipura malah ke Singapura. Tapi itu juga ada pertanyaan Kak. Kenapa lurah-lurah ini berangkat ke Singapura? Ini mungkin bisa Kakak konfirmasi dari sini. Jadi gini, mohon maaf gitu ya. Kalau berbicara tentang kebersihan, contoh yang saya ambil itu memang Singapura. Oh iya, karena mereka sangat ketat Kak. Dari awal. Jadi bukan hanya pada saat saya menjadi anggota DPR, tapi ketika saya menginjakkan kaki di negeri itu pertama kali saya sudah langsung bercak kagum gitu ya, dengan kebersihan. Maka kemudian itu menjadi patron bagi saya. Masyarakatnya, warganya luar biasa gitu. Itu menjadi patron. Negaranya lah ya. Iya, betul gitu. Maka kemudian karena itu sudah terbangun menjadi satu mindset buat saya mengajak semua juga gitu untuk memiliki mindset yang sama. Dan menyampaikan pesan bahwa kita bisa capai bersih karena ada sebuah negara gitu yang memiliki kemampuan untuk mencapai itu. Apa bedanya mereka dengan kita? Ya, mereka juga makan, mereka juga ini, kita punya tanah, punya ini, masa kita nggak bisa? Kita bisa. Nah, kenapa para lurah dibawa ke sana? Pertama, untuk menyamakan mindset. Yang kedua adalah karena para lurah ini merupakan ujung tombak. Ya, ujung tombak. Mereka yang punya masyarakat. Iya, gitu. Mereka yang akan menyampaikan pesannya. Ya, pokoknya ya, mereka lah gitu. Maka kemudian bagi saya penting gitu. Dan ketika saya berbicara terkait dengan masalah kebersihan gitu, saya tidak berbicara kosong gitu. Karena ada contoh. Ada contoh Singapura. Itu aja. Tidak ada hal yang lain gitu. Karena kalau dibilang jalan-jalan, waduh, nandasa mereka. Nandasanya begini. Mereka berangkat dari Batam. Karena kita ada kunjungan ke Batam, ketemu dengan pemerintah Batam. Jadi berangkat dari Batam itu jam 6 pagi, datang jam 11 siang di Singapura, terus akhirnya datang jam 11 siang, terus kita keluar jam 11 siang kita jalan, lihat titik-titik di Singapura, sebegitu jam 1 kita sudah jalan ke Malaysia. Jadi tidak ada waktu libur. Tidak ada, datang di Malaysia kan kita naik bus. Datang di Malaysia kita ke Kuala Lumpur, nyampe kita di Kuala Lumpur jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 7, jam 8 kita jalan keliling Malaysia, Sore hari jam 3 kita sudah balik lagi ke perbatasan. Nyampe kita di perbatasan jam 2, jam 3 subuh. Baru bisa istirahat. Jam 6 pagi sudah pulang lagi ke Singapura. Datang di Singapura, berangkat lagi langsung. Nyampe kita di Singapura itu jam 11. Terus balik lagi langsung ke Batam. Nyampe di Batam kita jam 1 makan siang. Jam 3 langsung berangkat ke airport. Airport langsung berangkat lagi ke Jakarta. Jadi tidak ada. Jadi untuk para lurah Anda di Pak Wali Kota. Jadi ekspektasinya dorong saya liburan. Berangkat Singapura nari doi. Malah jalan negara doi. Tidak jalan belanja. Jadi ekspektasinya kita diajak jalan-jalan. Iya jalan-jalan padahal Anda disiksa. Luar biasa. Kita kelo. Jadi iming-iming Singapura kira membawa foto di patung macan dan lain-lain. Memang ambil foto ada, ya kan? Sambil numpang aja karena si Mio. Coba perhatikan jambatan ini. Pokoknya sambil kolong-kolong kita lihat. Tapi kan
orang-orang mohon maafin nggak agak saya agak keras di sini mohon maafin. Iya. Tapi orang-orang merasa bahwa kan memberangkatkan lurah yang 46 mohon maaf 46 lurah itu kan membutuhkan biaya yang tidak murah. Ya, jadi mereka itu begini. Jadi para lurah itu punya punya anggaran perjalanan. Oh iya. Anggaran perjalanan mereka itu 1 tahun 1 kali. Oh iya betul. Nah, jadi daripada mereka kemana-mana tidak jelas, Iya. saya bawa ke tempat yang jelas. Daripada cuma konsolidasi Jakarta, iya. Saya bawa ke tempat jelas. Bayangkan anggaran kita pakai itu untuk perjalanan mereka itu sekitar 10 juta per orang. Itu sudah tiket pesawat ke Batam, PP, kemudian hotelnya, makannya. Harusnya ajak Sarabat Channel bisa podcast di sana kita. Itu. Tapi anggaran belum ada. Mana kami tidak minta. Kami minta saja. Kak, saya sebelum kita lanjut ini, ada beberapa pertanyaan kan. Kemarin saya sempat story, lapor wali kota pindah di Sarabat Channel. Jadi ada beberapa pertanyaan ini, mungkin agak keras-keras juga ini Kak. Jadi ini juga untuk membuktikan bahwa Kak Hadi tidak anti kritik. Iya. Nah ini dari Zul, anaknya Pak Safrun Abdullah. Saraba dulu dong. Iya. Saya tambah Pak, tambah. Habis itu baru kita makan nasi kuning. Seperti mau ditinju Kak Hadi saya. Nah ini dari Zul, anaknya almarhum Pak Safrun Abdullah. Iya. Samanya tuai juga. Iya. Bagaimana terobosannya buat pasar Bambaru yang seperti setengah hidup? Kalau boleh masukkan, sebenarnya pasar Bambaru itu tangganya ganti eskalator saja, insya Allah langsung ramai itu Pak Wali. Iya. Masukannya diterima. Iya. Ya, masukannya diterima. Jadi pasar Bambaru saya dorong gitu sejak awal, dorong percepatannya gitu karena dikelola oleh perusahaan daerah. Iya. Sekarang kan belum. Oh belum. Nah, tapi berharap insya Allah nanti Januari mulai. Oke. Mulai, bukan artinya dikelola secara profesional, dikelola oleh mereka yang punya memang artinya basic lah di situ ya. Supaya barang ini berkembang. Betul. Nah, kalau kita kan pemerintah ada ruang yang birokrasi kan lain juga. Iya, pasti ada mekanisme yang tidak bisa mindsetnya. Betul. Tapi kalau ini dikelola secara profesional, saya ingin semua bisa. Apalagi ada ketua HIPMI di dalam kan. Tidak betul. Oh ya. Karena Dede kan bukan di. Maksudnya Dede kan bisa menyumbang ide pikiran karena beliau ketua HIPMI. Termasuk ada juga bisa menyumbang. Iya, tapi kita di perintahan. Itu mulai besok saya pakai. Wah, siap. Itu ketua Zul sudah dijawab oleh Kak Hadi. Ini Mahfud agak keras ini Mahfud. Ya. Kenapa Pak Wali ambisi sekali dengan adipuranya? Jangan-jangan ambisi pribadi saja supaya punya karya prestasi pas menjabat, bukan murni untuk kota Palu. Mahfud jaga kau punya mulut wali kota ini. Iya. Jadi kalau dibilang ambisi, ya terserah ya. Oke. Semua boleh. Tapi program Adipura itu masuk dalam 53 program. Oke. Ya, Lagi 53 program prioritas wali kota dan itu sudah tersampaikan sejak kita melakukan sosialisasi. Oke. Begitu. Jadi tugas saya adalah hari ini bagaimana berusaha untuk mewujudkan 53 program itu. Oke, salah satunya Adipura. Salah satunya Adipura. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang ambisi, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang penting perlu diketahui bahwa Adipura ini merupakan salah satu program dari 53 program. Iya. Sehingga bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Iya. Ya. Dan bukan seolah-olah supaya Kak Hadi biar belum wali kota sudah berprestasi beliau. Tidak juga. Saya batalin sedikit. Jadi itu jawabannya sudah cukup jelas saya kira Kak. Karena Adipura masuk dalam 53 program prioritas oleh pemerintah Kota Palu yang hari ini. Nah ini Oval Nendrawan, kapan dibuka beasiswa untuk S2? Harapanku beliau bisa jawab di podcast. Ya, ada tahun depan ya. Tahun depan. Kalau tahun ini kan kita masih anggarkan untuk S1. Iya. S1. Ya, tahun depan kita akan lebih buka lagi secara terbuka untuk S2 ya. Tunggu Kak, mumpung S1 ini Kak. S1 itu umurnya harus betul-betul orang yang kuliah atau bagaimana? Pertama kita peruntukkan untuk mereka yang tidak mampu, dari keluarga tidak mampu. Sudah, saya berarti tidak masuk. Ya, kemudian mereka yang memiliki memang kecerdasan. Ya, artinya ya bolehlah seperti itu, ya, seperti itu. Dan kesungguhan gitu ya, kesungguhan. Jadi
itu yang menjadi Prioritas. itu yang menjadi itu menjadi kriteria prioritas. Oke. Karena saya juga masih kuliah, Kak. Iya. Waktu Kakak pelepasan KKN kan saya mahasiswa di situ. Betul Steve. betul iya betul. Kakak lihat saya? Oh, saya lihat badan besar masa tidak. ini body shaming ini kita laporkan. Terima kasih. Ini lagi, Kak. Iya. Mau anugerah ini Ketua Karang Kelurahan Baru. Iya. Semoga sehat sukses untuk Pak Wali Kota dan host Sarabesen. Terima Amin. kasih. Ini gentayo tolong Pak. Taweli bangun apa kek? Maksudnya bangun apa? Ini maksudnya pertanyaan bagaimana? Ya, Taweli bangun apa kek? Ya, jadi kalau ditanya apa yang sekarang dibangun gitu ya? Iya. Apa yang dibangun pertama? Ya kita berusaha memperbaiki infrastruktur Iya. yang ada. Ya, jalan kita Betul. coba. Ya, memang saya tidak langsung berpikir kita membuat landmark Kota Palu. Gitu, Iya. ya. Kan sudah banyak juga, Kak. Ya, buat landmark Kota Palu. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana gitu perbaikan infrastruktur. Iya, betul. Ya, kemudian penguatan masyarakat Iya. lewat ya penguatan UMKM dan lain Betul, sebagainya. Nah itu dulu gitu, itu dulu yang kita ini dan penguatan contoh misalnya seperti ya ya sebenarnya banyak lah ya, Iya. banyak yang Termasuk dalam membantu Sarabesen itu penguatan UMKM ya, juga. ya contoh misalnya penguatan padat karya, penguatan RT, kemudian penguatan pendidikan, Oh ya, iya, siap. penguatan pendidikan, penguatan kesehatan, Iya, betul, ya. betul. Jadi kita masih fokus dengan itu, tapi bukan berarti tidak ada juga gitu. Contoh misalnya tahun ini kita pemerintah Kota Palu tengah menyelesaikan sekitar 13 lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Di mana semua, Kak? Ya salah satu Bahia. Oh, Bahia. Lagi. Kan masuk Taweli itu, Kak. Ya, kemudian juga Oke. ada kita juga bangun ruang taman-taman untuk masyarakat. Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau gitu kan. Tapi yang perlu diketahui bahwa pemerintah itu jika ingin membangun, maka pemerintah harus memastikan bahwa lahan atau tempat pemerintah membangun itu adalah milik pemerintah. Oh iya, betul. Ya, mungkin milik orang. Tidak bisa, Iya, tidak betul. boleh, tidak bisa. Dan kita Kota Palu ini cukup miskin aset gitu ya. Oh iya. Lahan kita sangat terbatas, sangat kurang. Oke. Makanya banyak kantor-kantor yang kontrak. Iya, banyak juga ruko yang perlu sebenarnya dibikin Iya. jadikan ruko semua. Karena kan lahan-lahan itu banyak dikuasai oleh provinsi, Oke. banyak dikuasai oleh Donggala, Oke. ya, sehingga ya makanya kita Agak sulit membangun. sulit gitu mencari ruang gitu Iya, ya untuk betul. kemudian bangun. Ya, contoh saya seperti hutan kota. Hutan kota kan bukan milik pemerintah Kota Palu, Iya, milik provinsi kan. milik provinsi. Tapi pengelolanya Provinsi. provinsi juga. Karena masa pinjam pakainya sudah berakhir. Wah. Tapi itu tidak bisa dialihkan ke kota. Kita sudah minta, Oke. tapi provinsi nggak mau kasih. Wah, saya mau ngomong, saya Gitu ya. agak khawatir ini. Provinsi nggak mau kasih. Padahal kita sangat berharap itu diserahkan. Iya. Karena pemerintah kota juga sudah mengucurkan anggaran yang cukup besar gitu. Di situ. Di situ. Betul. Nah, begitu. Harusnya bisa lah pemerintah. harus. Daripada memberatkan provinsi Ya, kan. harusnya bisa lah, masa Iya. tidak bisa. Apalagi Pemkot mau, Oh, bukan. kecuali Pemkot tidak mau. Kan bukan dikasih buat Belanda ini. Kota, gitu ya. Betul betul. Saraba dulu. Saraba dulu. Nah ini masih banyak nih kata Bapak ya. Boleh. Jadi satu-satu. Ini Kina dan Vers. Kapan buat event panahan wali kota Cup 2? Oh pernah bikin nih. Iya. Tinggal komyu saja. Menghadap berarti. Ya, berarti kapan? Ya, tinggal disampaikan nanti. Oh iya siap. Nanti kan ada mekanisme kalau mau Iya. ketemu Pak Wali kan sudah tahu juga harus kemana. Kecuali kantor wali kota Setengah pindah-pindah. enam. Setengah enam, bangun pagi, sholat subuh. Ini Ya. Ruman Tri. Pak Wali tidak bisa kasih bayi itu jalan-jalan yang rusak kecil-kecil diperbaiki. Nah, kita sekarang Iya sementara kan? sementara malah tahun 2023 kita akan push lebih ini lagi gitu. Oke. Kita akan push lebih lebih ini Lebih lagi, giat lagi, masif lebih cepat lagi, lebih betul. masif lagi karena kan periode saya hanya sampai 2024. Berarti dia mau maju lagi nih. Oh, iya. Bukan tidak maju lagi, tetapi kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Karena kita tidak tahu Betul. apa takdir yang menanti kita. Betul. Ya. Tapi hari ini takdirnya bahwa kita adalah wali kota. Wali kota. Dan Harus diakui itu. Ya, hari ini takdir kita adalah wali kota dan masa jabatan kita sampai 2024. ya 2020 kalau dari SK 2026. Oh, harusnya dulu. Ya. Tapi 2024 sudah di PLT kayak. Ya, PLT apa PLA? Belum, Oh, tidak. belum tentu. Oh, belum oke. tentu. Oke. Belum tentu aturannya belum Oke. keluar terkait dengan itu.
Tapi kan ada target-target waktu Iya. lah. Ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya Ya, waktu yang kita- diberikan kayak. Betul sekali. Betul. Ini ada dari Fahri Adam, kenapa proyek Multatura tidak dilanjutkan padahal proyek sedang berjalan? Apakah ini masuk dalam Pemkot juga, Kak? Ya, jadi ya ini kan milik pemerintah kota. Oke, ya ini Ya, Pak. milik pemerintah Kota Palu. Kenapa tidak berjalan? Karena pertama dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Multatura itu sekitar 500 miliar. APBD kita berapa, Kak? APBD kita sekitar 1,6 Miliar apa triliun? 1,6 T. Oh, boleh lah itu, Kak. Ya, itu berarti kan kuarter dari itu kan. Iya. Nah, jadi agak sulit bagi pemerintah kota karena Oh, oke. aturan. Oke. Aturan itu adalah kalau pemerintah kota misalnya ingin mengambil pinjaman dari luar misalnya terkait misalnya untuk Pembangunan mall. itu, maka itu menghitung masa jabatan wali kota. Wah, berat itu. Berat. Jadi kalau misalnya masa jabatan wali kota misalnya 2 Tinggal 2 tahun, tahun. berarti misalnya tahun depan keluar berarti tinggal 1 tahun. 1 tahun diselesaikan sama saja, Bo. Betul, Gitu betul. ya. Betul. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencari mitra. Oh, ini sedang mencari, Kak? Ya, mencari Oke. mitra, investor agar supaya dapat bekerja Oke. ya, dengan skema-skema yang sudah disiapkan oleh Karena tidak mungkin hanya mengharap APBD, kayak. ya, dan juga untuk mengajak investasi atau investor untuk kemudian berinvest di situ tentunya ya perlu ini gitu. Iya. Perlu, ya, mereka juga perlu melakukan kajian yang baik. Oke. Kita pun juga seperti itu. Oke, sudah cukup jelas kan? Minta maafin, gak banyak soalnya, Kak. Tidak apa-apa, silakan. Pak, tolong itu parkiran di RS Undata dan Antapura menyiksa ya. Menyiksa gimana ini maksudnya? RS apa itu? RS Undata dan Antapura. Oh, menyiksa bagaimana nih? Nah, Ada apa yang pukul komisi? dia tidak jelas kan ini, kan? Oh, gitu ya? Agak susah kita menjawab. Iya. Agak susah. Bisa cek siapa tahu ada yang tukang pukul. Ya, karena kebetulan dapil dan konstituen banyak di situ. Ini Bapak Wali, ini Hamdan Hamid, Bapak Wali Kota Jalan Nambo arah Petobo, lubangnya so banyak sekali depan SPBU Bayogi juga. SPBU Bayogi kayaknya provinsi punya. Iya, provinsi punya. Tapi kita sudah minta berulang-ulang itu dari provinsi. Dipandang terus ke sih Wali Mau Kota. orang ini perhatikan orang kota nah nanti samuni kita. Nah, gitu ya. Betul betul. Nah ini, titik pertanyaan bosku, adakah perhatian untuk jalan Munif Rahman jalur Gaza? Ya, Munif Rahman tahun ini. Tahun ini, oke. Tahun ini ya, dikerjakan oleh kementerian ya, lewat dana rehab rekod. Nah itu Nah, tahun ini. jadi tahun ini. Ini sudah terjawab Nizam. Ini lagi dari Sayap Pelindung. Kenapa nama saya Pelindung? Sementara lelang juga. Oh sebentar lelang ya. Sebentar lelang. Ini jalan di Cemara semenjak habis gempa tidak ada diperbaiki. Padahal Manggis, Pasar Hewan, Asam sudah semua. Iya. Jadi jalan Cemara, insya Allah jalan Cemara itu di tahun ini ya. Tahun ini juga kan? Iya, karena kita masih lakukan perbaikan alur alam. Oke. Ya, lakukan perbaikan alur alam. Karena kalau misalnya kita sudah lakukan perbaikan jalan Cemara dulu, alur alamnya belum, ketika Oke. nanti banjir akhirnya Sama saja. rusak lagi. Rusak lagi. Ya. Ya, Rugi lagi uang. Itu juga sama dengan kondisi yang di Petobo. Oh begitu juga kan? Ya, jadi alur alamnya, alur irigasinya dulu yang Ya, kita itu dulu diperbaiki. Setelah itu baru gitu jalannya. Karena kalau tidak nanti Rugi uang. rugi. Baru dikasih sebentar. Banjir rusak lagi terus. Oke. Nah, ini ada lagi Kak, ini dari Yelmi, ini produser Magna TV, ada juga YouTube juga Magna Iya. TV. Lapor dulu Pak, coba perhatikan Magna TV, jangan cuma soal Palu terus. Mohon maaf nih Kak, saya harus sampaikan. Sebenarnya- Orang bilang soal Palu sekarang bukan soal Palu, tapi soal Hadi. Oh, ada soal Palu betul di sini, minta maaf nih, karena Iya. ini Magna TV yang bilang bukan saya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita bersoal jawabannya cepat gitu. Oh iya iya. Tapi iya. kalau makna itu kan susah dia. Apa maknanya? Jadi, ya. jadi salamnya produser Magna iya. TV juga katanya jalan-jalan ke Magna TV kan? Boleh. Siap. Boleh. Jadi gini. Kita sangat terbuka lah. Iya betul. Ya, sangat terbuka. Silakan gitu. Kira-kira apa yang diinginkan, apa yang ingin tersampaikan. Iya betul. Mau kerjasama apa yang dibangun, apa pola kemitraan seperti Betul. apa. Sangat terbuka lah. Betul. Kenapa kita coba hari ini untuk sangat terbuka gitu ya? Agar supaya kita di kesempatan kita ya, kesempatan jadi wali kota kita tidak tahu gitu ya. Jadi kesempatan agar supaya masyarakat itu betul-betul bisa terhubung dengan mereka ini. Sehingga nanti ketika kita tidak lagi misalnya jadi wali kota, jadi
hubungan itu, Ya, sistem itu sudah terbangun. Sudah terbangun. Iya, betul. Saya sepakat. Sudah terbangun. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bangun. Gitu. Betul, Kita betul. bangun gitu. Entahkah kritiknya kah, entahkah Iya. pokoknya Kenal lagi saya. ya itu. Ya, saya ini bisa begini, tenang begini karena Saraben. Saya mau marah ini. Sudah, mau ditempelin untung saya tinggal. Nah, ini Kak dari ada lagi dari Lukman Anas Nenap. Harus saya baca nih, Man. Iya, ya. Bergerak bersama, bergerak lebih cepat, tapi kok cairnya lama. Nah, ini persoalan HUT Kota Palu ini. Ya, jadi ketika informasi ini masuk, Iya. saya langsung tanya. Oh, sudah masuk di kakek? Ya, Oke. langsung tanya. Jadi ada media yang sampaikan ini, saya langsung tanya. Betul belum Pak? Sudah Pak. Ya, jadi Coba dikonfirmasi ulang. ya, Iya. jadi ya ketika apa namanya? Ketika ya biasa lah. Iya, ada orang Ya. tanya. Jadi Ya. maksud saya ini Lukman kok bisa tanya dengan pihak kan ada IO-nya tuh kan? Ya, Jadi itu. IO bukan wali kota. Kalau wali kota sudah serahkan ke IO. Iya. Masa wali kota lagi yang bayar kau? Coba, sudah selesai semua. Halas berarti halas. Ya, salah. Nah ini, wah ini agak, aduh, bolehkah ini? Boleh. Ini dari Nur Khalifah Abdillah. Tolong tanyakan ke Bapak. Kira-kira Bapak mau dipertemukan dengan mantan wali kota sebelumnya? Ini, mohon maaf, saya ini Iya. betulin ya. Ini Baik. jauh. Sekarang apa alasan untuk tidak mau? Iya itu dia. Apa alasan untuk tidak mau? Dan kalau ini kakak amini, Saraba Channel akan pertemukan. Gimana kak? Sepakat tidak kita? Disilakan. Wow, tepuk tangan itu. Jadi Saraba Channel akan mempertemukan Kak Hadi dengan Pak Hidayat, tapi bukan dalam bentuk perdebatan. Kita bikin konten bersama. Ya, saya. Jadi kan saya sih kak bikin konten seperti ini. Ya. Tujuannya sebenarnya biar politik itu riang gembira. Iya. Jadi tidak ada yang baper-baper. Iya. Menurut saya Kak. Banyak baper hari ini. Ya lumayan lah ada. lah ya. Apa yang lain baper, yang penting Saraba Channel jangan baper. Iya. Jadi saya terus terang kak adalah orang yang underestimate, maksudnya pesimis juga saya lihat. Kayaknya Kak Hadin tidak terima saya karena sudah berapa kali dipandasi ini, sudah berapa kali dikritiki. Tapi begitu kita ketemu di peluncuran buku Ibu Masama Mufti, Iya. oh bisa kayaknya ini saya podcast Kak Hadin. Makanya padahal saya sudah ngomong sama Ibu Safia, saya sudah ngomong sama Katam. Iya. Kayaknya juga mereka apakah takut juga menyampaikan karena Saraba Channel tukang kritik. Iya. Tapi begitu ketemu langsung, oh itu hilang semuanya apa yang saya pesimiskan. Iya. Dan terima kasih nih Kak sudah hadir di sini. Kita sangat beruntung sekali bisa undang Kak ini. Jangan dulu. Nah, Ngomong-ngomong untung. iya. Soalnya saya kasih deh. Masa kehadiran Kakak di sini itu menguntungkan kami. Oh, kasih ya. Jadi tidak perlu Kakak kasih apa-apa. Oh. Karena kita juga Ini bagusnya Arif ini. iya. Ini Tapi tidak bagus. juga tidak. Bercanda. Iya. Ini dari teman kampus ini, Iman. Ya. Kendaraan sekarang kan tidak boleh parkir di atas trotoar. Ya. Kenapa Pemda tidak siapkan mobil patroli seperti mobil sedan agar memudahkan dishub menggembok kendaraan yang parkir, apalagi cuaca seperti hujan? Ya. On proses. On proses, oke. Itu akan dilaksanakan. On proses. On proses. Ya. Jadi Iman sabar. Sabar, ini, ya. ini Indrawan Kusuma. Pertanyaan dari saya, ini ada muka dimanin. Pertanyaan dari saya sebagai masyarakat Dinda dan wajib harus ente suarakan di podcast ente. Iya. Begitu dia bilang. Ya. Itu di Kelurahan Silaya air bersih sama sekali tidak ada. Pada saat kemarau air tidak ada sama sekali, dan pada saat musim hujan memang air berlimpah, tapi seperti teh susu yang sudah diaduk orang entah biasa di warkop. Ya. Gimana ini? On proses. On proses juga. Iya, on proses. Oke. Moga-moga tahun ini ya. Moga-moga tahun ini. Tahun ini insya Allah. Jadi harapannya tahun ini bisa terpenuhi Insya kayak. Allah tahun ini. Saya kira sudah. Nah ini ada pertanyaan menarik ini kak. Iya. Sebelum kita menutup podcast ini juga kak. Saya kan pernah bikin film ini kak. Ya. Judulnya mungkin kakak pernah nonton atau pernah lihat Cinta Segitiga. Yang main itu kan Pak Hidayat, Iya. Pak Bupati Pak Irwan Lapata, Iya. Ibu Imelda. Nah di 2023 kita juga lagi bikin, kita juga ada proyek film. Dan kita harapkan pejabat wali kota itu Kak Hadi bisa main juga di film kita. Apakah Kak Hadi? Saya lamar Kak Hadi di sini. Ini susah. Ini. Apakah Kak Hadi bersedia? Ini mau lamar saya, masalahnya saya sudah punya. Ini. Wah. Nah ini saya tanya memang ini Kak. Ya. Apa ya?
Karena saya lihat Oki dengan Milad juga kakak bisa acting naik motor. Kalau yang lain kan jago acting, saya enggak. Iya. Jadi masa kakak tidak mau membantu gitu orang itu? Itu beda. Tapi mau kakak Hadi main film sekali-sekali? Kan Ridwan Kamil main film juga kak. Kan banyak pejabat-pejabat main film. Saya sudah coba 1 kali, tapi tidak cocok. Kita yang tentu. Pasti kalau kita yang bikin pasti cocok. Kayak gitu ya. Iya. Makanya apakah Kak Hadi mau ini? Kita siapkan skripnya di kanan. Oh gitu ya. Iya siap. Ya, nanti saya lihat suasana hati dulu. Wah, dilihat dari cara berjalan apakah habis ini masih tukang bak kritik atau tidak? Tidak. Nah, Kak, 2024 kakak mungkin akan berakhir sebagai wali kota dan kita tidak tahu kan maju lagi atau tidak, kan kita tidak tahu apakah terpilih lagi atau tidak. Nah, harapan Kak Hadi 2024 apa saja yang harus selesai dikerjakan oleh Kak Hadi? Ya, kita berusaha gitu semaksimal mungkin 53 program yang sudah menjadi menjadi janji politik kita pada masyarakat, ya, dan masyarakat menerima itu sebagai amanah kepada kami. Ya, kita berusaha untuk mengerjakan 53 program itu dengan baik dan kemudian berusaha untuk bisa melakukan pencapaian yang baik gitu. Iya. Ya, pencapaian yang baik karena itu menjadi ukuran kami. Oke. Jadi itu harapannya Kak Hadi untuk Kota Palu. Untuk anak-anak muda Kota Palu Kak yang sekarang sudah lebih kreatif lagi. Harapan saya buat anak-anak Kota Palu, ya, anak-anak muda ya, anak muda Kota Palu, pokoknya kami cintai baik dengan pemerintah kota. Siapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu untuk menjadi anak-anak muda yang akan membawa kota ini ke depan gitu ya, karena setiap generasi memiliki masa, memiliki waktu. Hari ini waktu saya, hari ini adalah masa saya. Tapi masa itu akan berakhir. Betul. Waktu itu juga akan berlalu. Betul. Ya, maka kalianlah yang nanti akan melanjutkan semua perjuangan-perjuangan itu. Betul. Kuatkan dari hari ini apa yang menjadi visi, ya. Daripada visinya, kuatkan dari hari ini, ya, idealismenya, mentalitasnya, ya. Jadilah pemuda yang berusaha untuk melihat segala sesuatu, mempelajari segala sesuatu dengan baik, ya. Pokoknya tak ada gading yang tak retak. Betul. Ya, tidak ada gading tak retak, tapi kita belajar terus, ya. Belajar terus, ya, berusaha untuk mengevaluasi terus, begitu ya. Ya, begitu. Jadi pokoknya ya siapkanlah diri sebaik-baiknya. Waktu kalian akan datang. Betul, sepakat. Ya. Nah, terakhir Kak, mungkin ada kritikan tentang Saraba Channel ini. Mumpung saja sih waktu Kak ini. Marah-marah saya kalau mau marah-marah deh Pak, terserah. Anak pasaran. Kalau menurut saya ini sudah gaya gitu. Siap. Ya, gaya daripada Saraba Channel. Siap. Saya pikir dipertahankan saja. Siap. Gitu kan. Jadi warnanya sudah jelas gitu. Siap. Ya. Warnanya jelas, bahwa warnanya tidak kuning, ya. lanjut gaya. Tidak kuning, tidak biru gitu ya. Tapi warnanya orange gitu. Masih mau kok. Terima kasih sekali guys sudah hadir panas-panasan dengan di sini. Kan lihat saja warna gelasnya. Orange. Ada bos guru juga. Terima kasih banyak ini guys, sehat selalu. Saya akan terus komunikasi dengan Kak Hadi selanjutnya. Nanti kita bikin, kan ada juga nanti konten untuk Piala Dunia. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kak Hadi kan juga suka bola ini. Jadi harapannya Kak Hadi bisa hadir juga di situ. Boleh lah. Kak Hadi pegang apa ini? Negara apa di Saya? dunia? Kalau saya Argentina. Oh, Argentina ya. Memang Kak Hadi agak mirip-mirip Messi. Balik-balik gua. Terima kasih Kak Hadi. Terima kasih. Sehat selalu, sukses. Dan saya doakan juga podcast ini, Saraba Channel ini semakin maju, semakin mantap dan semakin mampu menghimpun ya anak-anak muda Kota Palu. Amin. Visi yang sama. Siap. Dan menjadikan Saraba Channel ini sebagai media inspirasi. Ya, amin. Ya, konservatif. Iya.
dan destruktif. Nah, gara-gara Kak Hadi Bang terus ini saya teringat Tribun. Tribun kan pernah jawab cepat. Iya. Nah, saya terpikir 2 pertanyaan mau jawab cepat Kak Hadi. Bisa silakan. tidak juga? Silakan. 2 periode atau gubernur Suteng? Kamu jawab tidak tuh? Jawaban saya Oh, kalau ditanya email Dato Hidayat. Terima kasih sampai ketemu di Sarau Channel. Sarau Channel. sarap dulu dong. Iya. Enak sarap aja. Mantap.